Pada tahun 1979, dunia menyaksikan sebuah peristiwa yang mengguncang tatanan global. Kedutaan besar Amerika Serikat di Teheran diserbu dan dikuasai. Puluhan staf diplomatik ditahan sebagai sandera. Dalam hitungan jam, berita ini menyebar ke seluruh dunia. Layar televisi menampilkan gambar yang sama, sebuah gedung diplomatik yang tak lagi aman, dan orang-orang yang seharusnya dilindungi hukum internasional kini berada dalam ketidakpastian. Bagi banyak negara, peristiwa ini adalah pelanggaran serius terhadap aturan internasional. Kedutaan bukan sekadar bangunan, tetapi simbol hubungan antar negara yang seharusnya dilindungi dan netral. Ketika tempat itu diserang, dunia melihat satu hal yang jelas. Batas yang selama ini dijaga, kini telah dilanggar. Namun di dalam Iran, peristiwa ini dipahami dengan cara yang berbeda. Saat itu, negara tersebut masih berada dalam masa transisi setelah revolusi. Situasi politik belum stabil. Bagi sebagian masyarakat, kehadiran Amerika tidak lagi dianggap sebagai hubungan diplomatik biasa, tetapi sebagai pengingat masa lalu ketika arah politik Iran pernah dipengaruhi oleh kekuatan asing. Dalam konteks ini, kedutaan tidak lagi dilihat sebagai jembatan diplomasi. Ia berubah menjadi simbol dari pengaruh asing yang dianggap pernah masuk terlalu dalam dan belum benar-benar hilang. Pertanyaan yang muncul kemudian bukan sekadar bagaimana penyerangan ini terjadi, melainkan mengapa sebuah simbol diplomasi bisa menjadi sasaran kemarahan. Jika dilihat lebih dalam, krisis ini bukan hanya tentang sandera. Ini adalah tentang kekuasaan, tentang pengaruh, dan tentang bagaimana reaksi muncul ketika keduanya mulai dipertanyakan. Inilah kisah tentang penyerangan kedutaan Amerika di Iran, tentang bagaimana sebuah krisis global tidak pernah benar-benar lahir dalam satu hari, dan tentang bagaimana jejak kekuatan pada akhirnya selalu meninggalkan konsekuensi yang tidak bisa sepenuhnya dikendalikan. Ketika rezim Shah runtuh pada awal tahun 1979, perubahan di Iran tidak hanya terjadi pada struktur pemerintahan, tetapi juga pada cara masyarakat memandang dunia luar. Selama puluhan tahun, kekuasaan Mohammad Reza Shah Pahlavi berdiri dengan dukungan kuat dari Amerika Serikat melalui kerjasama diplomatik, bantuan militer, jaringan intelijen, dan dukungan ekonomi. Ketika revolusi menggulingkannya, yang runtuh bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga seluruh sistem kekuasaan yang dianggap terikat erat dengan pengaruh asing. Di tengah kekosongan kekuasaan itu, muncul sosok Ayatollah Khomeini yang membawa arah baru bagi Iran. Ia tidak hanya membawa perubahan politik, tetapi juga membentuk ulang identitas nasional Iran. Negara ini tidak lagi ingin menjadi sekutu Barat, melainkan berdiri atas prinsip kemandirian dan kedaulatan penuh. Dalam waktu singkat, Iran berubah menjadi Republik Islam, sebuah sistem yang menggabungkan kekuasaan politik dan otoritas keagamaan. Perubahan ini membangkitkan semangat besar di dalam negeri, namun sekaligus memperdalam ketegangan dengan dunia luar, terutama Amerika Serikat. Namun di balik semangat revolusi, ada ingatan kolektif yang belum pernah benar-benar hilang. Pada tahun 1953, pemerintahan Perdana Menteri Mohammad Mossadegh digulingkan melalui operasi yang melibatkan intelijen asing, termasuk CIA. Peristiwa ini menjadi salah satu titik paling sensitif dalam sejarah modern Iran. Ia menunjukkan bahwa arah politik negara pernah ditentukan oleh kekuatan luar. Bagi banyak orang Iran, ini bukan sekadar catatan sejarah, tetapi peringatan bahwa campur tangan asing bisa kembali terjadi kapan saja. Akibatnya, hubungan dengan Amerika Serikat tidak pernah benar-benar dianggap normal. Kedutaan Amerika di Teheran, yang secara resmi adalah perwakilan diplomatik, mulai dilihat dengan kecurigaan. Bagi sebagian kelompok, gedung itu bukan hanya tempat diplomasi, tetapi simbol masa lalu ketika Iran berada di bawah pengaruh asing. Dalam situasi politik yang belum stabil, pandangan ini menyebar dengan cepat, terutama di kalangan mahasiswa dan kelompok revolusioner yang merasa revolusi mereka masih terancam. Situasi ini menciptakan kondisi yang rapuh. Di satu sisi, pemerintah baru berusaha membangun sistem negara yang sepenuhnya berbeda. Di sisi lain, masyarakat masih membawa luka sejarah yang membuat mereka sangat sensitif terhadap kemungkinan intervensi asing.
Ketegangan ini tidak muncul secara tiba-tiba. Ia terbentuk dari pengalaman masa lalu yang terus menumpuk. Dalam kondisi seperti ini, satu langkah kecil dari luar negeri bisa dengan mudah dianggap sebagai ancaman dan menjadi pemicu krisis yang lebih besar. Beberapa bulan setelah revolusi, ketika situasi Iran masih rapuh, sebuah keputusan dari luar negeri mulai mengguncang keseimbangan itu. Pada bulan Oktober tahun 1979, Amerika Serikat menerima Mohammad Reza Shah Pahlavi dengan alasan medis. Secara resmi, ini disebut sebagai tindakan kemanusiaan, memberikan perawatan bagi mantan pemimpin yang sakit. Namun di Iran, keputusan ini tidak dipandang netral. Banyak yang melihatnya sebagai sinyal politik dengan konsekuensi yang jauh lebih besar. Bagi banyak pihak di Iran, kehadiran Shah di Amerika tidak bisa dipisahkan dari masa lalunya sebagai pemimpin yang didukung Barat. Selama bertahun-tahun, kekuasaannya bertahan berkat bantuan militer, intelijen, dan dukungan politik dari luar. Kini, ketika ia diterima kembali oleh negara yang sama, muncul pertanyaan yang sangat nyata. Apakah ini sekadar perlindungan atau bagian dari upaya mengembalikan pengaruh lama? Kecurigaan ini tidak muncul begitu saja. Ingatan tentang peristiwa tahun 1953 masih membentuk cara banyak orang Iran memandang Amerika. Saat itu, perubahan politik di dalam negeri dipengaruhi oleh operasi yang melibatkan kekuatan asing. Bagi mereka yang mengalami atau mewarisi cerita tersebut, peristiwa itu menjadi acuan dalam membaca situasi sekarang. Ketika Shah diterima di Amerika, hal ini tidak dianggap sebagai kejadian baru, tetapi sebagai pola yang terasa berulang. Dalam konteks ini, Kedutaan Besar Amerika di Teheran mulai dipandang secara berbeda. Secara resmi, ia tetap berfungsi sebagai pusat diplomasi. Namun bagi sebagian kelompok, gedung itu dianggap sebagai tempat yang pernah dan mungkin bisa kembali digunakan untuk memengaruhi politik Iran dari dalam. Situasi politik yang belum stabil membuat batas antara ancaman nyata dan kekhawatiran menjadi semakin kabur. Di kalangan mahasiswa yang menjadi salah satu motor utama revolusi, pandangan ini berkembang menjadi keyakinan yang lebih kuat. Mereka tidak melihat keputusan Amerika sebagai peristiwa terpisah, tetapi sebagai bagian dari rangkaian langkah yang mengancam hasil revolusi. Dalam diskusi kampus dan jaringan aktivis, muncul gagasan bahwa tanpa tindakan pencegahan, intervensi asing bisa kembali terjadi. Dalam pandangan ini, kedutaan Amerika bukan lagi sekadar simbol, tetapi target yang dianggap perlu ditekan. Pemerintah Iran sendiri tidak segera meredam narasi ini. Dalam situasi politik yang masih belum stabil, berbagai kelompok memiliki ruang untuk menafsirkan peristiwa sesuai sudut pandang masing-masing. Sikap keras terhadap Amerika tidak sepenuhnya dibatasi, bahkan dalam beberapa kasus justru mendapat legitimasi. Akibatnya, kecurigaan tidak hanya bertahan, tetapi juga semakin menguat dan meluas. Akumulasi dari semua faktor ini, keputusan Amerika menerima Shah, memori sejarah yang belum selesai, dan persepsi terhadap kedutaan sebagai simbol intervensi, membentuk tekanan yang semakin sulit dikendalikan. Keputusan diplomatik yang awalnya terlihat sederhana berubah menjadi pemicu eskalasi. Ketegangan yang sebelumnya tersembunyi mulai bergerak ke permukaan, seolah hanya menunggu satu momen untuk berubah menjadi tindakan nyata. Pagi itu, 4 November tahun 1979, suasana di sekitar Kedutaan Besar Amerika di Teheran tampak normal. Aktivitas diplomatik berjalan seperti biasa, staf datang dan pergi, penjagaan dilakukan sesuai prosedur. Namun di luar pagar kompleks, sesuatu mulai terbentuk, perlahan lalu semakin besar. Sekelompok mahasiswa mulai berkumpul di depan kedutaan. Mereka membawa spanduk dan meneriakkan slogan anti-Amerika. Aksi seperti ini bukan hal baru setelah revolusi. Demonstrasi sering terjadi dan biasanya berakhir tanpa eskalasi besar. Namun kali ini berbeda, jumlah massa terus bertambah dan gerakannya terlihat lebih terarah. Di antara kerumunan itu terdapat kelompok yang sudah memiliki rencana lebih dari sekadar demonstrasi. Mereka tidak datang hanya untuk menyampaikan tuntutan, tetapi siap mengambil tindakan. Ketika tekanan di luar pagar meningkat, sebagian mulai memanjat tembok kompleks.
Di titik ini, situasi berubah cepat. Apa yang awalnya tampak seperti aksi protes mulai berkembang menjadi penyerangan terbuka. Sistem keamanan kedutaan tidak dirancang untuk menghadapi serbuan sebesar ini. Ketika massa berhasil menembus pagar dan masuk ke dalam kompleks, kendali mulai hilang. Para staf segera menyadari bahwa ini bukan lagi demonstrasi biasa. Upaya untuk mengamankan dokumen dilakukan secepat mungkin, sementara yang lain mencoba mencari perlindungan di dalam ruangan yang lebih aman. Di luar, jumlah massa yang masuk terus bertambah. Mereka bergerak dari satu bagian kompleks ke bagian lain, membuka akses dan memastikan bahwa area tersebut sepenuhnya berada di bawah kendali mereka. Dalam waktu singkat, kedutaan tidak lagi berfungsi sebagai wilayah diplomatik yang dilindungi, tetapi menjadi lokasi yang sepenuhnya dikuasai oleh penyerang. Sebagian staf Amerika berhasil bersembunyi atau melarikan diri melalui jalur tertentu, tetapi banyak yang tidak sempat keluar. Mereka kemudian ditangkap dan dijadikan sandera. Proses ini terjadi cepat dalam rangkaian kejadian yang tidak sepenuhnya terkoordinasi. Di tengah kekacauan itu, para penyerang mengambil keputusan secara spontan, sementara staf di dalam gedung berusaha bertahan dengan informasi yang sangat terbatas. Dalam hitungan jam, situasi berubah total. Kedutaan besar Amerika yang seharusnya dilindungi oleh hukum internasional jatuh ke tangan massa. Bendera Amerika diturunkan dan kendali atas kompleks berpindah sepenuhnya. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Gambar-gambar kerumunan, pagar yang ditembus, dan staf yang ditahan mulai mendominasi pemberitaan internasional. Bagi banyak negara, ini adalah pelanggaran serius terhadap norma diplomatik. Namun di Iran, sebagian melihatnya berbeda. Bagi mereka yang terlibat, tindakan ini dianggap sebagai upaya melindungi revolusi dari ancaman yang mereka yakini nyata. Kedutaan bukan lagi sekadar gedung, tetapi simbol yang harus dihadapi secara langsung. Perbedaan cara pandang ini membuat peristiwa tersebut tidak berhenti sebagai insiden lokal. Ia berkembang menjadi krisis internasional dengan dampak yang jauh lebih luas. Apa yang terjadi di dalam kompleks kedutaan pada hari itu hanyalah awal dari rangkaian peristiwa yang akan berlangsung panjang. Karena setelah gedung itu dikuasai, persoalan yang muncul tidak lagi terbatas pada siapa yang masuk dan siapa yang ditahan. Situasinya berkembang menjadi sesuatu yang lebih kompleks, melibatkan pemerintah, opini publik, dan kepentingan politik di berbagai tingkat yang dampaknya jauh melampaui peristiwa penyerangan itu sendiri. Sandera. Setelah kompleks kedutaan berhasil dikuasai, situasi tidak langsung berubah menjadi krisis yang terstruktur. Justru sebaliknya, beberapa jam pertama dipenuhi ketidakjelasan. Tidak ada satu pihak pun yang benar-benar memiliki gambaran utuh tentang apa yang sedang terjadi. Di dalam gedung, para staf Amerika yang ditahan belum mengetahui nasib mereka. Di luar, pemerintah Iran belum sepenuhnya mengambil posisi yang jelas. Sementara itu, dunia internasional baru mulai menerima potongan informasi yang belum lengkap. Di dalam kelompok mahasiswa sendiri, arah tindakan juga belum sepenuhnya jelas. Meskipun di permukaan aksi ini terlihat spontan, sebenarnya ada figur-figur yang terlibat dalam perencanaan awal. Salah satunya adalah Ebrahim Asgarzadeh, seorang mahasiswa yang sejak beberapa bulan sebelumnya telah menjadi penggagas utama ide pengambilalihan kedutaan. Pada awalnya, aksi ini tidak dirancang sebagai krisis berkepanjangan. Bagi sebagian penggeraknya, ini hanyalah langkah cepat, sebuah tekanan politik yang diharapkan segera menghasilkan respon, bukan sebuah penyanderaan yang berlarut-larut. Namun ketika puluhan staf Amerika benar-benar ditahan, situasi segera melampaui rencana semula. Para mahasiswa dipaksa mengambil keputusan secara spontan, tanpa persiapan yang matang. Sebagian sandera dikumpulkan dan diawasi, sementara yang lain dipisahkan ke ruangan berbeda. Tidak ada kepastian tentang berapa lama mereka akan ditahan atau bagaimana situasi ini akan berakhir. Di tengah situasi yang belum terarah, muncul sosok kunci yang menghubungkan aksi mahasiswa dengan pusat kekuasaan baru di Iran. Mohammad Mousavi Khomeini, seorang ulama yang berperan sebagai penghubung antara para mahasiswa dan lingkaran Ayatollah Khomeini. Ia memahami kondisi di lapangan sekaligus memiliki akses ke elit politik. Kehadirannya memberi arah pada aksi yang sebelumnya berjalan tanpa koordinasi jelas, meskipun negara belum secara resmi mengambil alih kendali.
Di sisi lain, pemerintah Iran berada dalam posisi yang rumit. Mereka dihadapkan pada dua tekanan sekaligus, menjaga ketertiban sesuai norma internasional dan merespons dukungan publik yang masih dipenuhi semangat revolusi. Karena itu, reaksi yang muncul cenderung hati-hati. Pemerintah tidak segera membubarkan aksi, tetapi juga belum sepenuhnya mengambil alih. Sikap ini membuat arah peristiwa tetap tidak pasti. Pada saat yang sama, kabar dari Teheran mulai menyebar ke dunia internasional. Namun informasi yang beredar masih terfragmentasi. Laporan saling bertentangan, jumlah sandera tidak pasti, kondisi di dalam gedung tidak jelas, dan tujuan para pelaku belum terkonfirmasi. Media internasional mulai memberi perhatian, tetapi pada tahap ini, pemberitaan lebih banyak dipenuhi spekulasi dan perkembangan yang terus berubah. Di Washington, pemerintah Amerika Serikat berusaha memahami situasi yang terus berkembang. Informasi yang diterima tidak konsisten, sehingga menyulitkan pengambilan keputusan cepat. Pada tahap ini, langkah yang diambil masih terbatas, mengumpulkan informasi, menjalin komunikasi, dan memastikan keselamatan para staf yang ditahan. Di tengah ketidakpastian itu, satu hal mulai terlihat jelas. Aksi yang awalnya tampak terbatas mulai berkembang ke arah yang berbeda. Dengan adanya figur penghubung dan keterkaitan dengan pusat kekuasaan, situasi tidak lagi sepenuhnya spontan. Peristiwa ini mulai menjadi lebih terstruktur dan semakin sulit untuk dihentikan. Secara perlahan, krisis ini bergerak keluar dari fase kebingungan menuju fase yang lebih terarah, meskipun akhir dari peristiwa ini masih belum dapat dipastikan. Dalam beberapa hari setelah penyerangan, arah krisis mulai berubah secara signifikan. Jika sebelumnya situasi tampak tidak terkoordinasi dan penuh ketidakpastian, kini mulai terlihat pola yang lebih jelas. Aksi penyanderaan tidak lagi dipandang sekadar sebagai tindakan spontan mahasiswa, melainkan mulai dimaknai sebagai bagian dari dinamika yang lebih luas, sebuah kelanjutan dari perjuangan pasca revolusi. Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Salah satu faktor penentunya adalah sikap Ayatollah Khomeini. Dalam pernyataan-pernyataannya, ia tidak mengutuk aksi tersebut. Sebaliknya, ia memberikan dukungan terbuka. Kedutaan Amerika ia sebut sebagai sarang mata-mata, sebuah label yang dengan cepat mengubah cara publik memandang peristiwa ini. Dalam sekejap, posisi penyanderaan bergeser dari tindakan kontroversial menjadi sesuatu yang dapat dibenarkan dalam konteks revolusi. Dukungan ini membawa dampak langsung. Ketika otoritas tertinggi negara memberikan legitimasi, aksi yang sebelumnya berada di luar kendali kini memperoleh perlindungan politik. Para mahasiswa tidak lagi dilihat sebagai kelompok independen, tetapi sebagai bagian dari gerakan yang sejalan dengan revolusi. Sejak saat itu, krisis tidak lagi berada di wilayah abu-abu. Ia mulai menempati posisi yang jelas dalam peta politik Iran. Di tingkat masyarakat, respons yang muncul semakin memperkuat perubahan ini. Demonstrasi yang sebelumnya berfokus pada penolakan terhadap Amerika berkembang menjadi dukungan terbuka bagi para penyandera. Poster, slogan, dan aksi massa menempatkan mereka sebagai simbol perlawanan terhadap pengaruh asing. Dalam konteks ini, penyanderaan tidak lagi dilihat sebagai pelanggaran norma internasional, melainkan sebagai langkah defensif untuk menjaga kedaulatan negara. Perubahan makna ini juga dipengaruhi oleh cara peristiwa tersebut disampaikan kepada publik. Media dalam negeri, pidato politik, dan narasi revolusioner mengarah pada satu pesan yang sama, bahwa aksi ini adalah kelanjutan dari perjuangan melawan dominasi asing. Dengan narasi yang konsisten, persepsi publik menjadi semakin kuat dan seragam. Dukungan pun meluas, menjangkau berbagai lapisan masyarakat yang masih berada dalam euforia revolusi. Dalam konteks politik dalam negeri, situasi ini memberikan keuntungan tersendiri. Pemerintahan yang baru terbentuk masih menghadapi tantangan dalam menyatukan berbagai kelompok dengan kepentingan yang berbeda. Namun krisis ini menciptakan satu titik fokus yang mampu menyatukan opini. Isu eksternal menjadi alat untuk meredam perpecahan internal. Dalam kondisi ini, dukungan terhadap penyanderaan secara tidak langsung juga menjadi dukungan terhadap arah politik yang sedang dibangun. Seiring waktu, posisi para sandera pun berubah. Mereka tidak lagi sekadar korban dari sebuah insiden, tetapi menjadi bagian dari simbol yang lebih besar. Keberadaan mereka merepresentasikan konflik yang lebih luas antara Iran dan Amerika.
Akibatnya, upaya penyelesaian menjadi semakin rumit. Setiap keputusan tidak lagi dinilai hanya dari sisi kemanusiaan, tetapi juga dari dampaknya terhadap legitimasi politik di dalam negeri. Dengan dukungan yang terus menguat, ruang untuk kompromi semakin menyempit. Setiap upaya mengakhiri penyanderaan harus mempertimbangkan bagaimana hal itu akan dipandang oleh publik Iran. Dalam kondisi ini, krisis tidak hanya bertahan, ia justru mengakar lebih dalam, menjadi bagian dari identitas politik yang sedang terbentuk. Sementara di dalam Iran, dukungan terhadap aksi ini terus menguat dan membentuk solidaritas yang luas. Di sisi lain, Amerika mulai menghadapi tekanan yang berkembang dengan dinamika yang sangat berbeda. Di Washington, perkembangan di Teheran tidak hanya dipandang sebagai krisis luar negeri, tetapi juga sebagai ujian bagi kemampuan pemerintah merespons situasi yang bergerak cepat dan tidak terduga. Pemerintahan Jimmy Carter pada awalnya tidak memiliki gambaran yang utuh tentang kondisi di lapangan. Informasi datang secara bertahap, seringkali tidak lengkap, bahkan saling bertentangan. Dalam kondisi seperti ini, setiap keputusan harus diambil dengan kehati-hatian tinggi. Langkah pertama yang ditempuh adalah jalur diplomasi. Amerika mencoba menghubungi pemerintah Iran melalui berbagai saluran resmi dengan harapan krisis dapat diselesaikan tanpa eskalasi. Pesan yang disampaikan menekankan keselamatan 52 diplomat dan warga Amerika yang menjadi sandera dan pentingnya menjaga norma hubungan internasional. Namun upaya ini segera menemui hambatan. Struktur kekuasaan di Iran yang baru belum sepenuhnya terpusat, sehingga tidak ada satu pihak yang mampu memberikan jaminan penyelesaian cepat. Komunikasi yang dilakukan pun tidak selalu menghasilkan respons yang jelas. Sebagian pesan tidak dijawab, sementara yang lain hanya menghasilkan pernyataan umum tanpa komitmen konkret. Dalam kondisi ini, pemerintah Amerika mulai menyadari bahwa pendekatan diplomatik yang biasa digunakan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Situasi di Teheran tidak mengikuti pola hubungan antar negara yang stabil, melainkan dipengaruhi oleh dinamika internal yang sulit dipahami dari luar. Di tingkat internasional, Amerika berupaya membangun tekanan melalui forum global. Dukungan dari negara-negara sekutu dikumpulkan untuk mengecam penyanderaan dan mendorong Iran mengambil langkah penyelesaian. Namun, meskipun kecaman mulai muncul, dampaknya terhadap situasi di lapangan tidak langsung terlihat. Iran tidak menunjukkan tanda-tanda untuk mengubah posisinya dalam waktu singkat. Seiring waktu, muncul kesadaran bahwa kendali atas situasi tidak berada di tangan Amerika. Para sandera berada di wilayah asing, di bawah penguasaan kelompok yang tidak sepenuhnya tunduk pada mekanisme diplomasi formal. Ini menciptakan kondisi di mana pilihan yang tersedia menjadi terbatas. Setiap langkah harus mempertimbangkan risiko terhadap keselamatan sandera, sekaligus tekanan politik yang terus meningkat di dalam negeri. Keterbatasan ini semakin terasa ketika jalur komunikasi mulai menemui kebuntuan. Tidak ada negosiasi langsung yang stabil, tidak ada kepastian tentang tuntutan yang harus dipenuhi, dan tidak ada tenggat waktu yang jelas untuk penyelesaian. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah Amerika tidak hanya menghadapi krisis eksternal, tetapi juga kesulitan dalam menentukan arah strategi yang efektif. Di dalam negeri, situasi ini mulai memunculkan tekanan yang nyata. Publik Amerika mengikuti perkembangan krisis melalui media, melihat bagaimana warga negaranya ditahan tanpa kepastian. Setiap hari yang berlalu tanpa kemajuan memperkuat kesan bahwa pemerintah tidak memiliki kendali penuh atas situasi. Bagi pemerintahan Carter, ini bukan hanya persoalan kebijakan luar negeri, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap kepemimpinan. Pada tahap ini, respons Amerika masih bersifat terbatas dan reaktif. Langkah yang diambil berfokus pada upaya meredakan krisis, bukan mengubah situasi secara drastis. Namun justru karena keterbatasan inilah, krisis terus berlanjut tanpa penyelesaian yang jelas. Ketegangan tidak mereda, melainkan bergerak ke arah yang lebih luas, melibatkan lebih banyak pihak dan kepentingan. Dalam waktu singkat, peristiwa yang bermula dari satu lokasi di Teheran mulai meluas dampaknya. Ia tidak lagi menjadi masalah antara dua pihak semata, tetapi berkembang menjadi isu yang menarik perhatian dunia secara keseluruhan.
Seiring berjalannya waktu, krisis di Teheran tidak lagi dipandang sebagai konflik bilateral semata. Peristiwa ini dengan cepat berkembang menjadi isu internasional yang melibatkan opini, kepentingan, dan posisi politik berbagai negara. Reaksi dunia mulai terbentuk dan dalam proses itu muncul pola yang memperlihatkan bagaimana peristiwa ini dipahami secara global. Sebagian besar negara secara terbuka mengecam penyanderaan tersebut. Di forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, peristiwa ini dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma diplomatik yang telah lama dijaga. Kedutaan besar sebagai perwakilan resmi suatu negara seharusnya berada di bawah perlindungan hukum yang tidak boleh dilanggar. Dari sudut pandang ini, apa yang terjadi di Teheran dianggap sebagai preseden berbahaya bagi stabilitas hubungan antar negara. Amerika Serikat berada pada posisi yang kuat dalam membentuk narasi global. Melalui jaringan diplomatik dan pengaruh media internasional, krisis ini dipresentasikan sebagai pelanggaran terhadap aturan dasar hubungan antar negara. Fokus utama diarahkan pada keselamatan sandera dan pentingnya menjaga tatanan internasional. Narasi ini kemudian diadopsi secara luas oleh banyak negara, memperkuat posisi Amerika dalam mendapatkan dukungan global. Namun dominasi narasi ini juga menciptakan ketimpangan dalam cara peristiwa dipahami. Perspektif Iran yang melihat kejadian ini sebagai bagian dari sejarah panjang konflik dengan Amerika tidak mendapat ruang yang setara dalam percakapan global. Bagi banyak negara, latar belakang tersebut bukan menjadi fokus utama. Yang lebih menonjol adalah fakta yang terlihat langsung, penyerangan terhadap kedutaan dan penahanan warga negara asing. Akibatnya, Iran mulai menghadapi tekanan diplomatik yang semakin besar. Hubungan dengan sejumlah negara menjadi tegang dan dalam beberapa kasus komunikasi resmi mulai dibatasi. Isolasi ini tidak terjadi dalam satu langkah besar, melainkan melalui serangkaian keputusan yang secara perlahan mempersempit ruang gerak Iran di panggung internasional. Secara bertahap, Iran diposisikan sebagai pihak yang berada di luar norma yang berlaku. Kendati demikian, isolasi ini tidak sepenuhnya mengubah dinamika di dalam Iran. Dukungan domestik terhadap penyanderaan tetap bertahan, bahkan dalam beberapa kasus justru menguat. Tekanan dari luar dipandang sebagai konfirmasi atas sikap yang telah diambil. Situasi ini menciptakan kontras yang jelas. Semakin besar tekanan global, semakin kuat pula konsolidasi internal di Iran. Perbedaan antara persepsi global dan realitas di dalam negeri inilah yang membuat krisis semakin kompleks. Dunia luar melihatnya sebagai pelanggaran yang harus segera diakhiri, sementara di Iran, peristiwa ini telah menjadi bagian dari narasi politik yang lebih besar. Ketidaksesuaian ini menyulitkan upaya penyelesaian karena setiap langkah harus menghadapi dua tekanan yang bergerak ke arah berbeda. Dalam kondisi seperti ini, krisis tidak hanya berlangsung di satu lokasi tetapi juga di ruang opini global. Cara dunia memandang peristiwa ini menjadi faktor penting yang memengaruhi langkah-langkah selanjutnya. Namun di balik tekanan dan kecaman yang terus menguat, terdapat dinamika lain yang berjalan lebih sunyi, namun tetap menentukan arah dari keseluruhan krisis ini. Di balik sorotan politik dan tekanan internasional, terdapat realitas lain yang berlangsung setiap hari di dalam kompleks yang kini tertutup dari dunia luar. Para sandera Amerika mengalami perubahan hidup yang drastis dalam waktu singkat. Dari lingkungan kerja yang teratur, mereka berpindah ke situasi penuh keterbatasan, tanpa kepastian, dan di bawah pengawasan ketat. Pada tahap awal, kondisi mereka sangat bergantung pada situasi yang belum stabil. Penempatan sandera tidak seragam. Sebagian ditempatkan dalam kelompok, sementara yang lain dipisahkan ke lokasi berbeda. Informasi yang mereka terima sangat terbatas. Mereka tidak mengetahui perkembangan di luar, tidak tahu bagaimana pemerintah mereka merespons, dan tidak memiliki gambaran tentang berapa lama situasi ini akan berlangsung. Secara fisik, kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal tetap tersedia, tetapi dalam kondisi yang jauh dari normal. Rutinitas harian tidak lagi ditentukan oleh pilihan pribadi, melainkan oleh aturan para penjaga. Pergerakan dibatasi, komunikasi dikontrol, dan setiap aktivitas berada dalam pengawasan. Kondisi ini menimbulkan tekanan, tidak hanya secara fisik,
tetapi juga mental. Ketidakpastian menjadi faktor yang paling memengaruhi kondisi psikologis para sandera. Tanpa informasi yang jelas tentang masa depan, waktu terasa berjalan lambat. Hari-hari berlalu tanpa perubahan berarti, sementara rasa cemas tumbuh secara perlahan. Dalam situasi seperti ini, bahkan hal kecil seperti perubahan jadwal atau pemindahan lokasi dapat memicu kekhawatiran baru. Seiring berjalannya waktu, perlakuan terhadap para sandera juga berubah. Pada beberapa periode, pengawasan menjadi lebih ketat, sementara pada periode lain sedikit dilonggarkan. Perubahan ini tidak selalu memiliki pola yang jelas dan sering dipengaruhi oleh perkembangan di luar. Bagi para sandera, kondisi ini menambah ketidakpastian karena mereka harus terus menyesuaikan diri dengan situasi yang dapat berubah sewaktu-waktu. Selain itu, para sandera juga menjadi bagian dari dinamika yang lebih luas. Dalam beberapa kesempatan, mereka digunakan sebagai sarana komunikasi tidak langsung kepada dunia luar. Pernyataan, rekaman, atau penampilan mereka dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan politik. Dalam konteks ini, mereka bukan hanya individu yang ditahan, tetapi juga bagian dari narasi yang sedang dibentuk di tingkat internasional. Peran ini menambah tekanan tersendiri. Mereka tidak hanya menghadapi kondisi penahanan, tetapi juga berada dalam situasi di mana setiap tindakan memiliki makna yang lebih luas. Pilihan untuk berbicara atau diam, mengikuti atau menolak, semuanya terjadi dalam ruang yang terbatas dengan konsekuensi yang tidak selalu jelas. Seiring waktu, kehidupan dalam penahanan mulai membentuk ritme tersendiri. Para sandera berusaha menyesuaikan diri dengan situasi, menciptakan cara-cara untuk bertahan secara mental. Namun adaptasi ini tidak menghilangkan ketegangan yang mendasarinya. Ketidakpastian tetap menjadi elemen utama yang tidak bisa dihindari. Kehidupan di dalam ruang tertutup itu berlangsung selama berbulan-bulan tanpa kejelasan kapan akan berakhir. Sementara dunia luar terus bergerak dengan tekanan diplomatik, pemberitaan media, dan keputusan politik, para sandera berada dalam kondisi yang relatif statis, seolah terjebak dalam waktu yang berjalan lambat. Dalam keadaan seperti ini, krisis tidak hanya diukur dari pernyataan politik atau langkah diplomasi, tetapi juga dari bagaimana individu-individu di dalamnya menjalani hari demi hari. Dan sementara kehidupan para sandera berjalan dalam ketidakpastian yang panjang, di sisi lain, tekanan yang berkembang di dalam negeri Amerika mulai mengambil bentuk yang semakin nyata. Seiring waktu, krisis di Teheran tidak lagi sekadar menjadi persoalan luar negeri bagi Amerika Serikat. Ia mulai merambat ke dalam negeri, memengaruhi opini publik, dinamika politik, dan posisi kepemimpinan nasional. Peristiwa yang terjadi ribuan kilometer jauhnya kini hadir setiap hari di ruang keluarga masyarakat Amerika melalui televisi dan pemberitaan yang terus diperbarui. Media memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik. Setiap perkembangan, sekecil apapun, dilaporkan secara intens. Wajah para sandera, jumlah hari mereka ditahan, hingga spekulasi tentang kondisi mereka menjadi konsumsi sehari-hari. Pemberitaan yang terus berlangsung tanpa jeda ini membuat krisis terasa dekat dan nyata, bukan sekadar isu luar negeri yang jauh dari kehidupan masyarakat. Dalam suasana seperti ini, tekanan terhadap pemerintah mulai meningkat. Publik tidak hanya menuntut informasi, tetapi juga tindakan yang jelas. Pertanyaan tentang apa yang dilakukan pemerintah untuk membebaskan para sandera mulai muncul secara terbuka. Ketika waktu berlalu tanpa hasil yang terlihat, harapan tersebut berubah menjadi kritik. Pemerintahan Jimmy Carter berada di pusat tekanan ini. Sebagai pemimpin, ia harus menunjukkan bahwa situasi berada di bawah kendali, sekaligus memastikan keselamatan para sandera. Namun kedua hal ini tidak selalu sejalan. Setiap langkah yang terlalu cepat berisiko memperburuk keadaan, sementara setiap penundaan dapat dianggap sebagai kelemahan. Lambat laun, persepsi publik mulai bergeser. Ketidakmampuan menyelesaikan krisis dengan cepat menimbulkan kesan bahwa pemerintah kehilangan kendali. Kepercayaan yang sebelumnya stabil mulai menurun, digantikan oleh rasa frustrasi yang semakin meluas. Dalam sistem politik yang sangat dipengaruhi oleh opini publik, perubahan ini memiliki dampak langsung terhadap posisi pemerintahan. Krisis ini juga mulai memengaruhi dinamika politik secara lebih luas.
Lawan politik melihat situasi ini sebagai bukti bahwa pendekatan yang diambil pemerintah tidak efektif. Kritik tidak hanya datang dari luar pemerintahan, tetapi juga dari dalam, mencerminkan perbedaan pandangan tentang bagaimana krisis seharusnya ditangani. Perdebatan ini memperlihatkan bahwa masalah yang awalnya bersifat eksternal kini telah menjadi isu domestik yang kompleks. Di sisi lain, fokus pemerintah menjadi semakin sempit. Energi dan perhatian yang sebelumnya terbagi kini terkonsentrasi pada satu krisis utama. Setiap keputusan politik harus mempertimbangkan dampaknya terhadap situasi di Teheran. Hal ini menambah tekanan karena ruang untuk kesalahan menjadi semakin kecil. Seiring meningkatnya tekanan publik dan politik, kebutuhan untuk menunjukkan hasil menjadi semakin mendesak. Pemerintah tidak hanya dituntut untuk menjaga stabilitas, tetapi juga untuk mengambil langkah yang dapat mengubah arah situasi. Dalam kondisi seperti ini, pilihan yang tersedia tidak lagi banyak, dan setiap opsi membawa risiko yang signifikan. Krisis penyanderaan telah berkembang menjadi ujian kepemimpinan yang nyata. Ia tidak hanya menguji kemampuan diplomasi, tetapi juga daya tahan politik di dalam negeri. Ketika tekanan terus meningkat tanpa tanda-tanda penyelesaian, muncul dorongan untuk mempertimbangkan langkah-langkah yang sebelumnya tidak menjadi pilihan utama. Pada titik ini, arah kebijakan mulai bergeser. Tekanan yang terakumulasi tidak hanya menuntut respons, tetapi juga mendorong pendekatan yang lebih tegas, sebuah langkah yang akan membawa krisis ini ke fase berikutnya. Ketika tekanan di dalam negeri semakin meningkat, pemerintah Amerika mulai menggeser pendekatannya. Dari yang semula bertumpu pada diplomasi, strategi kini berubah menjadi lebih terukur dan menekan. Jika sebelumnya fokus utama adalah membuka jalur komunikasi dan mencari penyelesaian damai, kini muncul kebutuhan untuk memberikan konsekuensi nyata kepada Iran. Langkah yang diambil tidak lagi bersifat reaktif, tetapi dirancang untuk memengaruhi keputusan lawan melalui tekanan yang sistematis. Salah satu instrumen utama yang digunakan adalah sanksi ekonomi. Pemerintah Amerika mulai membatasi hubungan perdagangan dengan Iran, khususnya pada sektor yang memiliki dampak langsung terhadap stabilitas ekonomi negara tersebut. Tujuannya jelas, menciptakan tekanan dari dalam, sehingga pemerintah Iran menghadapi konsekuensi nyata dari keputusan yang diambil dalam krisis ini. Langkah berikutnya adalah pembekuan aset. Amerika membekukan miliaran dolar milik Iran yang berada dalam sistem keuangan mereka. Kebijakan ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga secara langsung menghambat akses Iran terhadap dana yang sebelumnya tersedia. Dengan pembatasan ini, ruang gerak Iran dalam aktivitas ekonomi internasional menjadi semakin sempit. Tekanan finansial ini kemudian diperluas melalui kerja sama dengan sekutu. Amerika mendorong negara lain untuk mengambil sikap serupa, baik dalam bentuk pembatasan perdagangan maupun pengawasan terhadap transaksi keuangan yang melibatkan Iran. Dengan demikian, tekanan tidak hanya datang dari satu negara, tetapi menjadi bagian dari upaya kolektif yang lebih luas. Namun, meskipun langkah ini terlihat tegas, pendekatan diplomasi tidak sepenuhnya ditinggalkan. Amerika tetap membuka jalur komunikasi terbatas, mencari peluang negosiasi tanpa eskalasi lebih lanjut. Namun jalur ini berjalan dalam kondisi yang sempit. Tidak ada dialog langsung yang stabil, dan komunikasi yang terjadi jarang menghasilkan kemajuan berarti. Kombinasi antara tekanan ekonomi dan diplomasi terbatas ini mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan. Di satu sisi, Amerika ingin menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk memberikan konsekuensi nyata. Di sisi lain, mereka juga harus memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak memperburuk situasi bagi para sandera. Namun dalam praktiknya, strategi ini menghadapi batasannya sendiri. Tekanan ekonomi tidak secara otomatis menghasilkan perubahan cepat dalam sikap Iran. Dukungan domestik terhadap penyanderaan tetap kuat, dan tekanan dari luar justru dalam beberapa kasus memperkuat posisi internal pemerintah Iran. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi bukan satu-satunya penentu dalam krisis ini. Di sisi lain, tidak adanya kemajuan signifikan dalam jalur diplomasi membuat situasi tetap berada dalam kebuntuan. Amerika telah meningkatkan tekanan, tetapi belum mampu mengubah kondisi di lapangan secara langsung. Para sandera tetap ditahan, dan krisis terus berlanjut tanpa tanda-tanda penyelesaian yang jelas.
Pada titik ini, strategi yang ada mulai menunjukkan keterbatasannya. Langkah-langkah yang diambil mampu menciptakan tekanan, tetapi belum cukup untuk memaksa perubahan yang diinginkan. Situasi ini menempatkan pemerintah Amerika pada posisi yang sulit, di mana opsi yang tersedia semakin terbatas, sementara kebutuhan untuk menyelesaikan krisis semakin mendesak. Dan ketika tekanan yang diberikan tidak menghasilkan hasil yang diharapkan, muncul pertanyaan baru tentang langkah apa yang harus diambil berikutnya. Sebuah pertanyaan yang akan membawa krisis ini ke fase yang jauh lebih berisiko. Ketika tekanan ekonomi dan jalur diplomasi tidak menghasilkan perubahan yang diharapkan, pemerintah Amerika mulai mempertimbangkan opsi yang jauh lebih berisiko. Di balik layar, sebuah rencana disusun bukan untuk menekan, tetapi untuk mengakhiri krisis secara langsung. Tujuannya jelas, membebaskan para sandera melalui operasi militer yang cepat dan terukur. Perencanaan operasi ini dilakukan dengan tingkat kerahasiaan tinggi. Militer Amerika merancang skenario yang melibatkan beberapa tahap dengan koordinasi antara pasukan khusus, helikopter, dan pesawat angkut. Operasi ini tidak dirancang sebagai serangan terbuka, melainkan sebagai misi penyelamatan yang harus dilakukan dengan presisi. Setiap detail diperhitungkan, mulai dari rute masuk, titik pendaratan, hingga jalur evakuasi. Namun sejak awal, rencana ini sudah mengandung kompleksitas yang tinggi. Operasi tersebut membutuhkan koordinasi lintas unit dalam kondisi geografis yang sulit, termasuk pendaratan di wilayah gurun Iran sebelum bergerak menuju Teheran. Faktor cuaca, jarak tempuh, dan ketergantungan pada peralatan teknis menjadi variabel yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan. Pada bulan April tahun 1980, operasi yang dikenal sebagai Eagle Claw mulai dijalankan. Tahap awal berjalan sesuai rencana, pasukan dan peralatan bergerak menuju titik pertemuan di gurun yang telah ditentukan. Namun tidak lama setelah itu, masalah mulai muncul. Beberapa helikopter mengalami gangguan teknis di tengah perjalanan, mengurangi jumlah unit yang tersedia untuk melanjutkan misi. Kondisi ini menciptakan dilema di lapangan. Operasi yang dirancang dengan jumlah minimum peralatan kini berada di bawah batas tersebut. Dalam situasi seperti ini, melanjutkan misi berarti meningkatkan risiko secara signifikan, sementara membatalkannya berarti mengakui kegagalan sebelum tujuan tercapai. Keputusan akhirnya diambil untuk menghentikan operasi. Namun bahkan dalam proses penarikan, situasi tidak berjalan mulus. Di tengah kondisi yang sudah tidak stabil, terjadi kecelakaan antara helikopter dan pesawat pengangkut. Insiden ini menyebabkan ledakan besar, menewaskan 8 personel militer Amerika di lokasi tersebut. Apa yang awalnya dirancang sebagai misi penyelamatan berubah menjadi tragedi di lapangan. Kegagalan ini segera diketahui publik. Informasi tentang operasi yang sebelumnya dirahasiakan kini menjadi sorotan utama media. Bagi masyarakat Amerika, peristiwa ini bukan hanya kegagalan teknis, tetapi juga simbol dari ketidakmampuan pemerintah dalam menyelesaikan krisis. Harapan yang sempat muncul bahwa ada upaya nyata untuk membebaskan sandera berubah menjadi kekecewaan yang lebih dalam. Di tingkat internasional, dampaknya tidak kalah besar. Operasi militer yang gagal di wilayah Iran memperlihatkan bahwa bahkan kekuatan besar sekalipun memiliki keterbatasan dalam menghadapi situasi yang kompleks. Citra Amerika sebagai negara dengan kemampuan militer yang dominan mengalami pukulan yang signifikan, terutama karena kegagalan ini terjadi dalam misi yang sangat krusial. Di dalam Iran, peristiwa ini juga memiliki efek tersendiri. Kegagalan operasi tersebut memperkuat narasi bahwa tekanan dari luar dapat dihadapi dan dikalahkan. Bagi pihak yang mendukung penyanderaan, insiden ini menjadi bukti bahwa posisi mereka tetap kuat, bahkan di tengah upaya militer dari pihak lawan. Dengan demikian, operasi Eagle Claw tidak hanya gagal mencapai tujuannya, tetapi juga mengubah dinamika krisis secara keseluruhan. Ia menutup satu kemungkinan penyelesaian cepat, sekaligus membuka fase baru yang lebih kompleks. Setelah titik ini, setiap langkah yang diambil tidak lagi berada dalam kondisi yang sama seperti sebelumnya. Krisis tidak berakhir, tetapi justru memasuki tahap yang berbeda, di mana pilihan semakin terbatas, tekanan semakin besar, dan jalan menuju penyelesaian menjadi semakin panjang.
Setelah kegagalan operasi militer, arah krisis berubah secara mendasar. Opsi yang sebelumnya dianggap sebagai jalan keluar cepat kini tertutup. Pemerintah Amerika tidak lagi memiliki banyak pilihan yang bisa diambil tanpa meningkatkan risiko secara signifikan. Dalam kondisi seperti ini, situasi bergerak ke fase yang lebih lambat, bukan karena mereda, tetapi karena tidak ada langkah yang benar-benar mampu mengubah keadaan secara langsung. Di Washington, kesadaran mulai terbentuk bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi yang semakin sulit dikendalikan. Tekanan ekonomi telah diterapkan, diplomasi tidak menunjukkan hasil yang jelas, dan operasi militer justru berakhir dengan kegagalan. Kombinasi ini membuat ruang manuver semakin sempit. Setiap opsi baru harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati, karena kesalahan berikutnya dapat memperburuk posisi yang sudah tertekan. Sementara itu, posisi Iran justru mengalami penguatan di dalam negeri. Dukungan terhadap penyanderaan tetap bertahan, dan kegagalan operasi militer Amerika memperkuat persepsi bahwa tekanan dari luar tidak mampu memaksa perubahan. Dalam konteks ini, pemerintah Iran tidak berada dalam posisi yang mendesak untuk segera menyelesaikan krisis. Waktu, dalam beberapa hal, justru bekerja menguntungkan mereka. Kondisi ini membuat krisis berlarut tanpa arah penyelesaian yang jelas. Hari-hari terus berjalan, jumlah waktu penahanan terus bertambah, tetapi tidak ada perkembangan yang signifikan. Bagi para sandera, ini berarti kelanjutan dari ketidakpastian yang panjang. Bagi pemerintah Amerika, ini berarti tekanan yang terus menumpuk tanpa hasil yang dapat ditunjukkan. Dalam fase ini, krisis tidak lagi didominasi oleh peristiwa besar, tetapi oleh ketegangan yang terus berlangsung dalam jangka panjang. Setiap pernyataan, setiap tindakan kecil memiliki dampak yang diperhitungkan secara strategis. Ini menciptakan bentuk konflik yang berbeda. Bukan konfrontasi langsung, tetapi perang psikologis yang berlangsung secara terus-menerus. Di satu sisi, Amerika berusaha menunjukkan bahwa mereka tidak akan menyerah terhadap tekanan. Pernyataan resmi, sikap politik, dan langkah-langkah terbatas yang diambil mencerminkan upaya untuk mempertahankan posisi. Di sisi lain, Iran juga menjaga sikapnya, menunjukkan bahwa mereka tidak terpengaruh oleh tekanan yang diberikan. Kedua pihak sama-sama berusaha mempertahankan posisi tanpa memberikan konsesi yang dianggap melemahkan. Perang psikologis ini berlangsung di berbagai level. Di tingkat internasional, masing-masing pihak berusaha membentuk persepsi tentang siapa yang berada di posisi benar. Di dalam negeri, pemerintah Amerika harus menghadapi publik yang semakin tidak sabar. Sementara di Iran, dukungan terhadap penyanderaan tetap dipertahankan sebagai bagian dari narasi politik. Namun semakin lama situasi ini berlangsung, semakin jelas bahwa pendekatan yang ada tidak akan menghasilkan penyelesaian cepat. Tidak ada pihak yang benar-benar unggul, tetapi juga tidak ada yang bersedia mundur. Inilah titik di mana krisis mencapai bentuk stagnasi, bergerak tetapi tidak maju. Dalam kondisi seperti ini, kebutuhan akan pendekatan baru mulai muncul. Bukan lagi sekadar tekanan atau perlawanan, tetapi sesuatu yang mampu membuka jalan keluar dari kebuntuan yang berkepanjangan. Dan dari sinilah secara perlahan arah baru mulai terbentuk. Dalam situasi yang semakin buntu, muncul kesadaran bahwa pendekatan yang selama ini digunakan tidak cukup untuk mengakhiri krisis. Tekanan ekonomi tidak memaksa perubahan cepat, sementara opsi militer telah menunjukkan risikonya. Di titik ini, perhatian mulai beralih pada jalur yang sebelumnya berjalan di latar belakang. Negosiasi yang lebih terstruktur dan melibatkan pihak ketiga. Peran mediator menjadi kunci dalam fase ini. Negara-negara yang tidak terlibat langsung dalam konflik mulai mengambil posisi sebagai penghubung. Salah satu yang paling menonjol adalah Aljazair yang memiliki hubungan diplomatik dengan kedua pihak. Melalui jalur ini, komunikasi yang sebelumnya terhambat mulai menemukan bentuk yang lebih stabil. Pesan tidak lagi disampaikan secara sepihak, tetapi melalui proses yang memungkinkan kedua belah pihak memahami posisi masing-masing. Negosiasi yang berlangsung tidak terjadi dalam waktu singkat. Prosesnya berjalan berbulan-bulan dengan pembahasan yang mencakup berbagai aspek dari nasib para sandera hingga isu yang lebih luas seperti aset Iran yang dibekukan dan jaminan terhadap masa depan hubungan kedua negara. Setiap poin dibahas dengan hati-hati karena kesalahan kecil dapat menggagalkan keseluruhan proses.
Dalam proses ini terlihat adanya perubahan pendekatan dari pihak Amerika. Jika sebelumnya tekanan menjadi instrumen utama, kini muncul kesiapan untuk mempertimbangkan tuntutan tertentu sebagai bagian dari penyelesaian. Salah satu isu utama adalah pembebasan aset Iran yang dibekukan. Bagi Iran, ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga simbol kedaulatan. Bagi Amerika, ini menjadi salah satu kartu negosiasi yang dapat digunakan untuk membuka jalan menuju kesepakatan. Di sisi lain, Iran juga menunjukkan tanda-tanda kesiapan untuk mengakhiri krisis. Meskipun posisi publik tetap tegas, jalur negosiasi yang berlangsung menunjukkan bahwa ada ruang untuk kompromi. Namun kompromi ini tidak dilakukan secara terbuka. Ia berjalan melalui proses yang tertutup, di mana setiap langkah diukur untuk memastikan bahwa hasil akhirnya tidak merugikan posisi politik di dalam negeri. Seiring berjalannya waktu, kerangka kesepakatan mulai terbentuk. Kedua pihak secara perlahan menemukan titik temu meskipun tidak sepenuhnya memenuhi semua tuntutan masing-masing. Kesepakatan ini tidak lahir dari kemenangan satu pihak atas pihak lain, tetapi dari kebutuhan bersama untuk mengakhiri situasi yang sudah terlalu lama berlangsung tanpa kepastian. Proses ini menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, tekanan dan kekuatan memiliki batasnya sendiri. Ketika semua opsi lain tidak menghasilkan solusi, negosiasi menjadi satu-satunya jalan yang tersisa. Namun negosiasi tersebut hanya bisa berjalan ketika kedua pihak melihat adanya manfaat dalam penyelesaian, bukan sekadar mempertahankan posisi. Menjelang akhir tahun 1980, kesepakatan akhirnya mencapai tahap final. Mekanisme pembebasan sandera disusun bersamaan dengan pengaturan mengenai aset dan komitmen politik yang menyertainya. Meskipun prosesnya panjang dan penuh ketegangan, hasilnya mulai terlihat jelas. Dengan terbentuknya kesepakatan ini, krisis yang selama berbulan-bulan berada dalam kebuntuan akhirnya menemukan jalan keluar. Dan setelah semua proses yang panjang itu, peristiwa yang telah menarik perhatian dunia mulai bergerak menuju penutupannya. Setelah melalui proses negosiasi yang panjang dan penuh ketegangan, krisis ini mulai mencapai titik akhirnya. Pada 20 Januari tahun 1981, para sandera Amerika dibebaskan setelah ditahan selama 444 hari. Momen ini menandai berakhirnya salah satu krisis diplomatik paling panjang dalam sejarah modern. Namun cara pembebasan itu terjadi menunjukkan bahwa penyelesaian ini bukan sekadar akhir dari sebuah konflik, melainkan juga hasil dari kalkulasi politik yang kompleks. Pembebasan ini terjadi hampir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Jimmy Carter dan pelantikan presiden baru di Amerika. Waktu tersebut bukan kebetulan, ia mencerminkan bagaimana krisis ini telah menjadi bagian dari dinamika politik domestik Amerika, di mana hasil akhirnya juga memengaruhi citra kepemimpinan. Carter yang selama berbulan-bulan berupaya menyelesaikan krisis tidak memperoleh keuntungan politik dari keberhasilan ini. Sebaliknya, krisis tersebut justru menjadi salah satu faktor yang melemahkan posisinya di mata publik. Di sisi lain, bagi para sandera, pembebasan ini menandai akhir dari periode panjang ketidakpastian. Mereka kembali ke negara asal dengan pengalaman yang menguji fisik dan mental. Meskipun kebebasan akhirnya tercapai, dampak dari masa penahanan tidak secara otomatis menghilang. Peristiwa ini meninggalkan jejak yang akan memengaruhi kehidupan mereka dalam jangka panjang. Namun dampak terbesar dari krisis ini tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh hubungan antara dua negara. Hubungan diplomatik antara Amerika dan Iran mengalami kerusakan yang mendalam. Kepercayaan hilang, dan hubungan mulai dilihat dalam kerangka konflik yang lebih permanen. Setelah peristiwa ini, hubungan resmi keduanya praktis terputus, dan ketegangan yang muncul tidak pernah benar-benar mereda. Krisis ini juga membentuk pola hubungan yang bertahan dalam jangka panjang. Amerika mulai melihat Iran sebagai negara yang tidak dapat diandalkan dalam sistem internasional, sementara Iran memperkuat pandangannya terhadap Amerika sebagai kekuatan yang berpotensi mengancam kedaulatan mereka. Persepsi ini kemudian memengaruhi berbagai kebijakan di tahun-tahun berikutnya, dari sanksi ekonomi hingga konflik tidak langsung di kawasan Timur Tengah. Selain itu, peristiwa ini memberikan dampak yang lebih luas terhadap tatanan internasional.
Ia menunjukkan bahwa norma diplomatik yang selama ini dianggap stabil dapat dilanggar dalam kondisi tertentu dan bahwa penyelesaian konflik tidak selalu mengikuti jalur yang cepat atau jelas. Krisis ini juga memperlihatkan bagaimana faktor domestik, tekanan publik, dan dinamika politik internal dapat memengaruhi keputusan dalam skala global. Pada akhirnya, pembebasan sandera menutup satu bab dalam hubungan antara Amerika dan Iran, tetapi tidak menyelesaikan akar permasalahan yang mendasarinya. Ketegangan yang terbentuk selama krisis justru menjadi fondasi bagi hubungan yang lebih kompleks di masa depan. Dengan demikian, akhir dari krisis ini bukanlah titik di mana semuanya kembali seperti semula. Ia lebih menyerupai garis pemisah antara masa sebelum dan sesudah yang membawa konsekuensi jangka panjang bagi kedua negara serta bagi dinamika politik global secara keseluruhan. Jika seluruh rangkaian peristiwa ini ditarik ke belakang, maka krisis penyanderaan di Teheran tidak pernah benar-benar dimulai pada hari penyerangan itu sendiri. Ia tumbuh jauh sebelumnya, dari hubungan yang dibangun dalam ketimpangan, dari keputusan-keputusan politik yang menempatkan satu negara terlalu dalam urusan negara lain, dan dari keyakinan bahwa pengaruh dapat dijaga tanpa konsekuensi jangka panjang. Apa yang meledak pada 1979 pada akhirnya adalah sesuatu yang telah lama terbentuk di bawah permukaan. Selama bertahun-tahun, stabilitas di Iran dijaga melalui dukungan eksternal terhadap satu rezim tertentu. Dalam jangka pendek, pendekatan itu terlihat berhasil. Pemerintahan tetap berdiri, kepentingan tetap terjaga. Namun stabilitas semacam itu memiliki fondasi yang rapuh. Ketika tekanan sosial dan politik di dalam negeri mencapai batasnya, yang runtuh bukan hanya sebuah rezim, tetapi juga seluruh kepercayaan terhadap pihak yang selama ini berada di belakangnya. Dari titik inilah, setiap langkah yang datang dari luar tidak lagi dilihat sebagai netral, melainkan sebagai potensi ancaman yang harus diwaspadai. Peristiwa penyanderaan kemudian menjadi bentuk reaksi yang lahir dari konteks tersebut, bukan untuk dibenarkan, tetapi untuk dipahami sebagai bagian dari rantai sebab akibat yang tidak terputus. Ketika sebuah negara terlalu sering hadir dalam menentukan arah negara lain, maka pada titik tertentu kehadiran itu sendiri akan dipandang sebagai masalah. Dan ketika persepsi itu sudah terbentuk, bahkan tindakan yang bersifat terbatas pun dapat memicu respons yang jauh lebih besar. Krisis ini juga memperlihatkan bagaimana dunia menilai peristiwa secara tidak seimbang. Pelanggaran terhadap norma internasional menjadi sorotan utama, sementara sejarah yang melatar belakanginya seringkali berada di pinggir pembahasan. Dalam kondisi seperti ini, narasi global tidak selalu dibentuk oleh keseluruhan fakta, tetapi oleh siapa yang memiliki kemampuan lebih besar untuk menyuarakannya. Pada akhirnya, krisis ini meninggalkan satu pelajaran yang sulit diabaikan, bahwa kekuatan tidak selalu berarti kendali, bahwa intervensi yang dianggap strategis dalam satu periode bisa menjadi sumber konflik di periode berikutnya, dan bahwa dalam hubungan antar negara, dampak dari sebuah keputusan tidak berhenti ketika keputusan itu diambil. Ia bisa bertahan, berkembang, dan kembali dalam bentuk yang tidak pernah sepenuhnya bisa diprediksi. Dan mungkin pada akhirnya yang tersisa bukan lagi penjelasan tentang bagaimana krisis ini terjadi, melainkan kesadaran bahwa ia tidak pernah benar-benar selesai, hanya bergeser, menunggu waktu dan kembali dengan wajah yang berbeda.